Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, kita kenalan dulu yuk. Hello everyone, kenalin, saya Dwi Kayati, mahasiswi IAI 2 Sahan, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya mengenai materi arbitrase. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata arbitrase. Setiap manusia, mau siapapun orangnya, mau tinggal dimanapun, dan mau berapapun usianya, pasti akan memiliki yang namanya masalah ataupun konflik. Masalah dapat terjadi pada pasangan, pada keluarga, pada saudara, pada teman, dan sebagainya. Masalah dapat berubah masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, ataupun masalah politik. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh orang-orang biasanya adalah masalah ekonomi. Nah, untuk itu masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan kekeluargaan. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara perorangan, maka jalan keluarnya adalah harus memanggil yang namanya arbiter, seseorang yang melaksanakan ataupun yang memproses selama pemecahan masalah tersebut selesai, atau biasanya proses tersebut dinamakan dengan arbitrase. Nah, jadi, jika diartikan secara umum, arbitrase adalah metode non-litigasi yang dapat menyelesaikan masalah yang prosedurnya menggunakan perundingan ataupun diskusi yang tidak diselesaikan lewat pengadilan. Jika secara bahasa, arbitrase ini berasal dari kata arbitrate, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan yang ditunjuk bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa. Contoh sederhananya yang dapat saya simpulkan begini teman-teman. Jadi, jika ada permasalahan antara si A dan si B. Nah, jadi si A dan si B ini pertamanya harus menyelesaikan masalah mereka sendiri secara bijaksana dan kekeluargaan. Namun, si A dan si B tidak dapat lagi menemukan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Si A dan si B bingung mau cari jalan keluarnya kemana. Nah, antara si A dan si B harus menunjuk para arbiter ataupun pihak ketiga ataupun memanggil arbiter tadi untuk menyelesaikan masalah mereka agar mereka menemukan jalan keluarnya. Jadi solusi yang tepat mereka memanggil pihak ketiga tadi ataupun arbiter untuk menyelesaikan masalah mereka. Jika si A dan si B tadi tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dasar hukum arbitrase itu yang utama ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, namun juga ada pada buku ketiga, bab pertama di pasal 615 sampai dengan 651 RV yang meliputi persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter terdapat pada pasal 615 sampai dengan 623 RV, pemeriksaan di muka arbitrase pasal 631 sampai dengan 674 RV, putusan arbitrase pasal 631 sampai dengan 674 RV, upaya terhadap putusan arbitrase pasal 641 sampai dengan 674 RV, dan berakhirnya acara arbitrase pasal 648 sampai dengan 651 RV. Jika digambarkan secara garis besar, arbitrase itu memiliki jenis, yaitu dua, yaitu arbitrase institusional yang bersifat permanen yang memiliki lembaga aturan, dan arbitrase ad hoc yang bersifat sementara. Dalam arbitrase institusional ada tiga bagian pertama yang bersifat nasional, internasional, dan regional. Sistem arbiter adalah mekanisme pemilihan pihak ketiga oleh para pihak yang bersengketa untuk memutuskan suatu perkara ataupun konflik ataupun masalah. Nah, pertanyaannya nih, apakah semua orang bisa menjadi arbiter? Tentu saja tidak. Harus memiliki yang namanya kriteria. Berdasarkan administratif dan kompetensi terdapat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, usia dan kecakapannya, keahliannya, bukan pejabat. Dalam integrasi dan reputasinya harus memiliki nama yang baik dan integritas yang tinggi
serta mampu menjaga kerahasiaan sengketa. Untuk kewenangan arbitrase, itu ada kewenangan absolut sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan dasar kewenangan terdapat klausul arbitrase dan sifat putusannya bersifat final ataupun mengikat. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase itu ada sengketa kontrak, sengketa komersial atau bisnis, dan sebagainya. Namun, yang saya ketahui di Indonesia ini terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan sengketa mengenai hak yang menuntut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Nah, dari penjelasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwasanya persamaan dan perbedaan antara arbiter dengan pihak ketiga, persamaannya dalam perspektif hukum sama-sama orang yang dapat menyelesaikan suatu perkara dari pihak yang bersengketa, sedangkan perbedaan dalam perspektif lain, arbiter menyelesaikan masalah sedangkan pihak ketiga menimbulkan masalah. Untuk itu hindari pertengkaran agar terjadi perdamaian dan jauhi masalah agar tidak timbul pihak ketiga. Arbitrase adil, putusan pasti. Sengketa berhenti, damai di hati. Sekian presentasi ataupun hasil yang dapat saya paparkan kali ini. Tentu saja masih banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.